Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut Bu Linda berikan penjelasan terkait pengerjaan atau penyelesaian dari kasus penghapusan piutang yang Bu Linda berikan kemarin. Silakan dicermati, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan japri saya saja. Kasus yang pertama, suatu perusahaan mencatat transaksi penghapusan piutang menurut metode langsung. Jadi, dalam kasus ini kita melakukan penghapusan piutang dengan metode langsung. Nah, kita lihat di sini ada dua transaksi. Yang pertama, tanggal 15 Maret, penghapusan piutang pada toko Dian sebesar Rp1.250.000 karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Jadi, kenapa kita menghapus piutangnya toko Dian? Karena toko Dian tidak diketahui lagi kabarnya. Oke, lanjut. Tanggal 10 Agustus, penerimaan uang tunai dari toko Dian sebagai pelunasan hutang yang telah dihapus. Dalam artian, piutang toko Dian yang awalnya sudah dihapus ternyata dibayar lagi oleh toko Dian. Jadi kita mengakui sebagai penerimaan atau pelunasan piutang. Bagaimana jurnalnya? Mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat ada dua jurnal. Yang pertama jurnal pada tanggal 15 Maret dan yang kedua jurnal pada tanggal 10 Agustus. Kita lihat 15 Maret. Tadi transaksinya penghapusan piutang pada toko Dian sebesar Rp1.250.000. Karena ini metode tidak langsung, kita tidak menggunakan akun cadangan kerugian piutang atau kerugian piutang tak tertagih. Kita langsung mengakui sebagai beban. Gimana caranya? Sesuai dengan materi yang udah Bu Linda berikan kemarin, ada di PowerPoint. Ada di video. Kita mencatat dengan mendebit akun beban kerugian piutang dan mengkredit akun piutang dagang. Kenapa kita mendebit akun beban kerugian? Nah, piutang yang dihapuskan ini kita menganggap sebagai kerugian dan kerugian tersebut harus kita kurangkan terhadap laba yang diterima pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, kenapa kok piutang dagangnya dikreditkan? Ya, karena piutang dagang saldo normalnya ada di sebelah debit. Karena dihapuskan, maka piutang dagang dicatat di sebelah kredit. Yang awalnya piutang dagang itu harus kita tagih atau harus kita tarik, sekarang sudah kita hapuskan. Jadi piutang dagang yang ada di buku besar bersaldo Rp0. Lantas, transaksi yang kedua, tanggal 10 Agustus 2014. Kita mencatat dengan mendebit kas sebesar Rp1.000.000 dan mengkredit beban kerugian piutang sebesar Rp1.000.000. Dengan keterangan mencatat penerimaan pelunasan piutang toko Dian yang telah dihapuskan. Di sini kita menerima uang dari toko Dian sebesar Rp1.000.000. Nah, atas transaksi penerimaan uang tersebut, kita mendebit akun kas karena kita menerima uang. Jadinya kas bertambah di sebelah debit. Setelah itu, kenapa kita mengkredit akun beban kerugian piutang? Karena piutangnya toko Dian yang tadi tanggal 15 Maret sudah kita hapuskan, jadi sudah bersaldo 0. Karena adanya pelunasan atau pembayaran, maka kita tidak lagi menganggap itu sebagai beban. Namun ketika kita lihat, loh Bu, kok beban kerugian piutang yang ada di tanggal 15 dengan yang ada di tanggal 10 berbeda, selisih. Ya, di situ kita bisa melihat selisihnya Rp250.000. Jadi, ternyata kita masih memiliki kerugian sebesar Rp250.000. Itu dapat dilihat dari yang pertama, kita mencatat kerugian sebesar Rp1.250.000. Nah, tapi kita mengkredit beban kerugian sebesar Rp1.000.000. Jadi masih ada saldo debit sebesar Rp250.000 yang kita anggap sebagai kerugian. Ngoten. Jadi jika kalian masih ada yang tidak dipahami, nanti boleh tanya ke saya, boleh japri saya.
Selanjutnya kita bahas kasus 2. Nah, kasus 2 ini menggunakan metode cadangan atau allowance. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa PD Kino mencatat transaksi penghapusan piutang menurut metode penyisihan atau cadangan. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 3% dari saldo piutang pada akhir periode. Nah, di sini diberikan data saldo di akhir periode dari akun piutang dagang sebesar 185 juta rupiah dan penyisihan piutang tak tertagih bersaldo debit sebesar Rp800.000. Bu Linda lupa menyampaikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih itu sama dengan cadangan kerugian piutang. Hanya kebijakan dari manajemen perusahaan yang membedakan, tapi intinya dua akun itu akun yang sama, tujuannya sama sebagai akun penanding atau akun tandingan dari piutang dagang. Nah, Bu, kok di situ ada keterangan saldo debit sedangkan piutang dagang tidak? Ya, karena penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang memiliki saldo normal di sebelah kredit. Posisinya sama dengan akumulasi penyusutan pada akun aktiva tetap. Nah, kita lihat tadi udah dijelaskan bahwa taksiran itu diambil 3% dari saldo piutang. Nanti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung taksirannya. Kita menghitung 3% kali 185 juta sebagai saldo akhir piutang dagang. Nah, di bawahnya itu ada dua transaksi pada tanggal 12 Maret dan tanggal 15 Mei. Pada tanggal 12 Maret itu transaksi penghapusan piutang. Sedangkan 15 Mei itu penerimaan penerimaan uangnya. Jadi ketika sudah dihapuskan ternyata dibayar gitu. Makanya kita coba lihat bagaimana sih pencatatannya. Nah, ini kan diminta nih jurnal beban piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember. Itu intinya kita diminta menghitung prosentase tadi dikalikan dengan jumlah atau saldo akhir dari piutang. Yang kedua, jurnal untuk mencatat transaksi 12 Maret, transaksi penghapusan, dan 15 Mei, transaksi penerimaan uang tunai. Serta yang terakhir kita diminta menghitung saldo akhir dari akun penyisihan piutang atau akun cadangan kerugian piutang. Mari kita lihat jurnalnya. Nah, tanggal 31 Desember 2018. Kalian boleh lihat atau lihat buku juga ada, dilihat di video kemarin juga ada. Jadi tanggal 31 Desember 2018 ini merupakan jurnal penyesuaian atau biasanya di akhir periode itu kan ada jurnal penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kita menjurnalnya dengan mendebit beban kerugian piutang dan kreditnya cadangan kerugian piutang boleh atau menggunakan akun penyisihan piutang tak tertagih. Intinya sama aja. Bu, dapat angka 6.350.000 rupiah dari mana? Nah, kita lihat gini. Tadi kita sudah dari soal diinformasikan bahwa piutang taksirannya itu 3% dari saldo piutangnya. Kita hitung 3% dari 185 juta rupiah. Boleh dicoba di buku tugas atau dengan kalkulator masing-masing dibuktikan apakah benar tidak perhitungannya Bu Linda. Nah, jadi hasilnya 3% kali 185 juta rupiah itu 5.500.000 rupiah. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita punya saldo debit sebesar 800.000 rupiah. Nah, itu ditambahkan atau dijumlahkan. Nah, kenapa cadangan kerugian piutang yang kita hitung itu sebesar 6.350.000? Tadi dijelaskan bahwa kita memiliki
saldo debit. Kita diminta memiliki saldo kredit sebesar Rp5.550.000. Tapi kita memiliki saldo debit Rp800.000. Oleh karena itu, kita harus apakan data tersebut? Kita harus jumlahkan. Ketika kita menggunakan buku besar, yang awalnya cadangan kerugian piutang di debit Rp800.000, kita kreditkan Rp6.350.000, maka saldo akhir ketemu Rp5.500.000. Jadi sebenarnya itu yang membuat itu yang mengakibatkan cadangan kerugian piutang berjumlah Rp6.350.000. Tanggal 12 Maret 2018. Penghapusan piutang pada toko Melan. Jadi penghapusan piutang di sini kita tidak menganggap lagi sebagai beban, tapi kita mendebitkan cadangan kerugian piutang dan mengkreditkan piutang dagang. Sama dengan metode langsung, cuma di sini kita menggunakan akun cadangan kerugian piutang. Dan yang ketiga, tanggal 15 Mei 2018, kita menerima pelunasan dari toko dari toko Melan atas piutang yang telah dihapuskan. Tadi kita menghapuskan sebesar 1.250.000. Jadi kita menerima uang sebesar 1.250.000. Kreditnya apa, Bu? Cadangan kerugian piutang. Di sini sama aja dengan jurnal pelunasan piutang, di mana ketika kita menerima pelunasan piutang, kita mendebit kas dan mengkredit piutang dagang. Namun, karena tadi kita sudah mengkreditkan piutang dagang pada saat penghapusan piutang, akhirnya di sini kita mengkreditkan cadangan kerugian piutang. Kan kita tidak jadi mengalami kerugian atas penghapusan piutang tersebut. Selanjutnya, perintah ketiga tadi menghitung akun piutang tak tertagih pada tanggal 15 Mei 2018. Nah, ini kita lihat. Saldo akun penyisian atau cadangan kerugian piutang, saldo awalnya 800.000 di debit. Tanggal 31 Desember 2018 dari jurnal tadi, ini namanya posting. Sama dengan posting di buku besar. Tanggal 31 Desember, kredit sebesar 6.350.000. 12 Maret, debit lagi 1.250.000. 15 Mei, kredit lagi 1.250.000. Kalau kita jumlahkan, maka masih ada sisa atau saldo akhir Rp5.550.000 di posisi kredit. Demikian pembahasan kasus 1 dan kasus 2. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan japri saya mawon. Boleh voice note, boleh telepon, silakan. Terima kasih.